Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini rangkaian kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak. Jadi istilahnya untuk keterlibatan peserta didik atau siswa itu dalam hal ini juga diperlukan, terutama dalam hal menggali potensi atau aset sekolah ini. Ya, yang pertama berkaitan dengan modul fisik, modul fisik atau modal fisik atau aset yang berkaitan dengan fisik di sekolah kita. Apa yang sebatas kamu tahu berkaitan dengan bangunan, sarana dan prasarana yang ada di SMK 1. Dimulai dari kamu. Di SMK 1 Probolinggo ini kira-kira ada apa saja yang bisa ya selain yang pasti ada gedung untuk kegiatan belajar mengajar kelas ya. Selain kelas ada apa lagi? BI. Ada ruang apa lagi? Ruang BI. Baik. Nah, masing-masing harus berikan pendapat ya yang kamu ketahui. Menurut kamu apa? Bukannya bagus. Yang ada di SMK 1 ini asetnya itu apa saja yang kamu tahu? Mana? Karena yang jelas sudah ada ya. Kalau ada itu ada katanya. Jadi apa lagi? Seperti kelas, terus ruang BI, ruang bisnis apa? Promo inspiration, atau lagi yang kamu tahu ruang apa saja? Bank mini ada. Terus apa lagi? Kamu kalau jajan ke mana? Kantin. Ke kantin. Kantin ada. Kamu tempat praktekmu selain di lab di mana lagi? Olahraga ada gor ya. Nah, ada gor apa lagi? Kira-kira? Kendaraan masuk, kalau kendaraan masuk ya. Terus teknopark ada. Apa lagi? Iya masuk juga uang sampah. Kita resepsionis ada bagus. Apa lagi? Musola ya, pelajaran agama dan mau mandi itu wajib ada. Apa lagi? Ruang LSP belum pernah kelihatan kan? Kira-kira di mana? Lembaga sertifikasi profesi itu yang di depannya musola itu ruang LSP. Nah, jadi kalau kamu ingin mempunyai keterampilan yang diakui oleh negara, ya kamu bisa ikuti ujian LSP di sana. Ya, mulai kelas 2 ini ya disuruh nyicil ya, nyicil uang, nabung, menabung ya, untuk ujian kenaikan pakai ya, ya. Itu bisa dengan budi atau dengan profesi atau dengan IAI. Kalau di sini ada LSP, LSK juga punya. Jadi di sini juga tempat uji kompetensi atau TUK untuk teknisi akuntansi. Kalau di kamu Pak itu isinya apa aja? Belum belajar ya? Kok ada drone juga ya? Dua praktek ya? Oh ya, terus kalau anak layanan perbankan LP itu yang bank apa sih namanya? Baspeksa ya? Kalau Baspeksa beda ya dengan Bank ini? Beda ya. Kalau Bank ini layannya apa? Nabung layan nabung juga?
Kalau bahasa bisa ngapain? Praktek. Oh, berpraktek. Ya. Kalau kamu enggak ya, enggak ke sana ya? Enggak ya, kamu ya, akuntansi enggak ke sana ya, bukan kan ya? Jadi praktis untuk anak akuntansi ini hanya ada kegiatan teori dan praktek manual di kelas ya. Ya. Kamu udah punya ruang khusus untuk praktek? Ada. Ya di sini ya kalau praktek. Iya. Kalau mau kayak gitu gimana? Ngajuin, Pak. Enggak, maksudnya kalau model praktek kan sama bisa mengerjakan soal. Praktek manual loh ya? Ada C-nya, Pak. Oh, kamu minta ya ada hasilnya ya? Iya. Biar kalian ada sih, Pak. Begini kalau tidak sama kan kasih hasil juga bisa kan? Bisa, Pak. Kecuali kalau ruang komputer kan butuh alat yang beda gitu kan ya. Kalau hanya praktek manual ya kelas bisa, aja ditambahin hasil biar bikin. Ya. Oh, yang lainnya apa yang dipakai? Kan kalkulator. Ada yang HP. Jadi praktis sekarang. Ada aplikasi tinggal download di Play Store ya. Aplikasi yang kalkulator sains juga ada. Nah, nanti kira-kira ke depan ini kan kamu ada kegiatan nanti PKL, jadi ya pakai kerja lapangan 6 bulan tuh di tempat hiburan. Sedangkan 6 bulan ini kamu harus punya nilai karena ada CPTP-nya, ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Artinya PKL itu sekarang jadi mampet. Nah, permasalahan yang pertama adalah kamu tempatnya ini PKL beda-beda ini kan ya? Ya. Nah, nanti kalau pelajaran apakah ke sekolah atau nanti gimana? Online. Online ya. Online. Nah, berarti online seperti saat pandemi kemarin nih. Ya. Pakai LMS seperti itu. Ya. Jadi pakai Google Classroom ya. Ya. Ini kalau seandainya Pak Tony mempunyai gagasan ide dibuat kelas maya seperti ini, menggunakan konsep metaverse, nanti ketemunya itu ya tatap mukanya ya tatap maya, tetap pakai avatar diri kamu sendiri, pelajarannya ya seperti di kelas tapi menggunakan HP. Nah, yang pertama menjadi kendala apa itu? Jaringannya? Pulsa ya? Uang. Nah, tapi kalau pembelajarannya itu menggunakan di jam-jam kerja, taruhlah 1 jam atau 2 jam, dan di tempat kerja kamu ada wifi atau internet gratis kan lumayan ya. Ya, kecuali kalau di malam hari dan kegiatan KPM-nya itu di rumah, berarti harus modal sendiri beli pulsa internet. Nah, kalau kamu pelajarannya di tempat iduka, taruhlah jam 2 sampai jam 4 pulang, itu otomatis dan lumayan menghemat wifi, internet ya. Jadi model metaverse ini adalah model pembelajaran yang atau gagas tidak lagi tatap muka tapi tatap maya. Karena 6 bulan kamu itu ada di tempat iduka, sedangkan Pak Tony butuh tagihan nilai, dan Pak Tony butuh mengajar kamu. Kelas 3 itu materinya apa? Sudah komputerisasi yang manufaktur. Kedua apa? Persiapan untuk UKM. Nah, bisa dibayangkan kamu semester 5 prakerin, semester 6 langsung ujian. Kalau tidak ada pertemuan, kira-kira kamu bisa nggak? Tidak. Karena itu butuh kita harus ketemu untuk belajar. Ya, ketemunya itu kalau yang hari Sabtu kebetulan tempat idukanya, tempat PKL-nya itu info sih tidak apa-apa. Tapi kalau hari Sabtu, nah karena itu Pak Tony menggagas, gimana kalau di sela-sela waktu prakerin memanfaatkan jaringan internet wifi yang ada di tempat buka, maka kita ketemuannya kemana? Ketemuannya secara tatap maya.
tidak menggunakan Zoom, tidak menggunakan apa, Gmeet, tidak, tapi menggunakan tatap maya. Jadi kamu bisa melihat aktivitas dari teman kamu. Ya, ya, lagi ya diterima, tapi bukannya tidak ada solusi. Diterima, bukannya tidak ada solusi. Jadi kita harus mencari semaksimal mungkin. Tetap kamu bisa melakukan PKR, tapi juga tetap Pak Tony bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dan ada tagihan nilai. Yang paling penting adalah mempersiapkan untuk UTBK. Waktunya mepet kelas 3. Tidak terasa ini sudah kelas 2 semester pertama, Desember sudah selesai. Selesai sudah ya semester 1. Januari semester 2 itu tidak terasa sudah 4 bulan efektifnya. Ya. Sekarang Pak Tony tawarkan dari pembicaraan kita hari ini dapat Pak Tony simpulkan minimal harus ada kegiatan belajar tatap muka atau tatap maya. Kalau tatap muka otomatis tidak mungkin dong pakai hari Minggu atau Ahad. Tapi kan kamu butuh untuk persiapan UKK kalau mau tatap maya. Sabtu pun itu dilemanya ya kalau ada yang masuk hari Sabtu repot gitu. Ya kalau 5 hari kerja tidak masalah. Jadi kita mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk belajar. Ya, baik. Nanti semester 2 Pak Tony akan selingi materi untuk kelas maya kita di Metaverse kita, karena kelasnya Pak Tony ini akan berlanjut ke kelas 12. Pak Tony yang pegang. Jadi mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 10, 11, 12 kalau yang pegang Pak Tony semua. Jadi Pak Tony tahu karakter siswa di kelasnya bagaimana, kebutuhannya apa saja, kendala masalahnya apa saja, kita carikan solusi bersama. Berarti itu. Kalau kegiatan KBM-nya malam hari berkenan? Otomatis kamu harus bisa berkomunikasi, melobi pembimbing yang ada di kita. Saya butuh 2 jam, 1 jam setengah itu kegiatan komunikasi pembelajaran dengan guru mapel yang ada di. Dan ini jangan dibayangkan nanti hanya Pak Tony ya. Jangan dibayangkan hanya Pak Tony. Bu Irin. Bu Ida. Bu Ida. Oh, iya harusnya Bu Ida. Yang tahun ini Pak Tony tidak membimbing karena Pak Tony tidak mengajar kelas 3. Besok Pak Tony akan membimbing karena mengajarkan kelas 3. Karena masuk Bu Irin sama Bu Ida. Ya. Jadi bersiap-siap saja. Ya kalau kena Pak Tony tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak kena Pak Tony ya tergantung nanti guru yang bersangkutan menggunakan mode SMS atau malah LMS ya, atau malah disuruh tatap muka ke sekolah. Kalau Pak Tony menganjurkan seperti itu. Karena bekerja sambil belajar itu kan berat. Berat memang. Ada lagi usulan kira-kira selain pembelajaran pendidikan jarak jauh menggunakan LMS dan teknologi Jumat otomatis pakai setengah hari biasanya Pak. Dia mau yang setengah hari. Kalau tempat-tempat yang berbeda itu malah ada yang sampai hari Sabtu. Ya anaknya ngobrol sampai Sabtu.
Di swasta ada hari Sabtu. Saya di PKL yang Sabtu Minggu libur. Iya. Iya, Pak. Contohnya kayak ini, Pak. Bisa memilih kita. Artinya kita terbatas. Terbatas pilihan kita di kota Probolinggo. Kalau luar kota ya enak banget. Ya luar kota otomatis sudah harus ya online loh. Jadi lah. Iya, dapat. Apa dibayarin kos ini? Tidak apa-apa. Sudah? Baik, terima kasih untuk apa? Kegiatan sharing fokus group discussion kita meeting kita. Ya mudah-mudahan dari sini jadi awal misalkan kita nanti di kelas yang 11 AK1 ya. Iya. Ya pokoknya juga akan menggali saran-saran mungkin ya kalau memang ada yang lebih baik akan kita pakai dan akan tetap akan mensosialisasikan gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Tony tutup dengan keputusan majelis menutup waktu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pagi hari ini dalam rangka fokus group discussion FGD untuk tugas kami sebagai guru penggerak di aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Secara garis besar memang aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita itu bisa kita kategorikan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal politik, yang ketiga adalah modal sosial, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, dan modal lingkungan alam yang keenam, yang terakhir ketujuh modal finansial. Adapun hasil FGD kita yang berkaitan dengan modal manusia, yang pertama adalah jumlah siswa kita yang relatif banyak, sekitar 1.597 anak, yang terdiri dari 349 itu berjenis kelamin laki-laki dan 1.248 jenis kelamin perempuan. Hal ini bisa dimaklumi karena sekolah kejuruan kita basisnya adalah bisnis dan manajemen. Yang kedua, tenaga pendidik kita sejumlah 85 orang, di mana dari 85 itu yang sudah selesai menyelesaikan pendidikan strata 2 pasca sarjana sejumlah 39 guru dan sisanya sejumlah 46 guru masih sarjana S1. Dengan jumlah tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi sejumlah 68 guru. Sedangkan jumlah GTT kita itu sejumlah 42 personel, 42 orang, dengan jumlah P3K sejumlah 5 dan GTT sejumlah 7 orang. Yang pertama memang, yang kedua modal politik. Jadi sekolah kita sudah kita identifikasikan sebagai sekolah adiwiyata mandiri sebagai ciri khas dari SMK Negeri 1 Probolinggo, dan juga sudah bekerjasama dengan beberapa instansi IDUKA, termasuk juga dari instansi pemerintah, swasta. Yang ketiga, memiliki sentra pengrajin batik, dan juga ada kegiatan pembiasaan, ada kegiatan guru tamu, seperti juga jaksa masuk sekolah. Yang ketiga, modal sosial. Modal sosial ini kita punya jaringan alumni yang kuat, di mana di situ kita bisa memberikan sosialisasi berkaitan dengan lowongan kerja dan sebagainya. Juga kita menjalin hubungan yang dinamis dengan IDUKA maupun dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat. Kita juga punya komite sekolah perwakilan dari peserta didik. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler dan adanya komunitas praktisi. Berikutnya, untuk modal agama dan budaya, sudah menjadi kebudayaan tradisi bagi kita. Siswa melakukan kegiatan sholat berjamaah, ada tilawah Al-Quran setiap pagi, dan ada kegiatan sholat duha yang
sudah terjadwal. Juga di sini ada kegiatan kesenian bergerak. Ya, kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan membatik, salah satu dari kegiatan modal budaya kita itu sudah menjadi salah satu ciri khas dari SMKN 1 Probolinggo, yang sebagian besar mayoritas masyarakat di kota Probolinggo ini adalah 98% dari suku Jawa dan Madura, dan 98% itu beragama Islam. Modal fisik sebagai sekolah pusat unggulan, alhamdulillah SMKN 1 Probolinggo ini sudah bisa dikatakan lengkap untuk semua sarana dan prasarana. Baik itu ruang kelas untuk kegiatan belajar dan mengajar untuk memberikan pembelajaran teori maupun praktek yang ada di lab-lab komputer dan lab-lab rekayasa perangkat lunak. Ada beberapa ruangan yang menjadi pendukung seperti fasilitas gedung olahraga, gor, peralatan teknologi, lab praktik, ada teknopark, perpustakaan, masjid dan asrama, ada ruang LSP, ruang guru, ruang BK, ada juga kafe, ruang padepokan metaverse juga ada. Berikutnya modal lingkungan alam. SMKN 1 mempunyai ekosistem lingkungan yang hijau dan terbuka hijau. Kita memiliki greenhouse, kita memiliki tempat composting untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk. Juga ada beberapa tanaman herbal yang bisa digunakan untuk bahan pembuatan ajekolas. Ini adalah air kesehatan yang terdiri dari asam, jahe, lengkuas, ada serai juga yang menjadi minuman kesehatan, menjadi ciri khas dari SMKN 1 Probolinggo. Di belakang SMKN 1 Probolinggo ada lahan pertanian dan perkebunan yang biasa ditanami tanaman pangan seperti jagung dan singkong. Singkong dan pisang. Modal finansial, sumber rutin pendanaan di SMKN 1 Probolinggo ini terdiri dari 3 dari BOSP, BPOPP, dan juga dana komite dari wali murid. Sedangkan untuk dana yang bersifat incidental seperti sekolah penggerak atau sekolah pusat unggulan juga kita mendapatkan. Dan sumber-sumber dana yang sifatnya hibah dari kedudukan ataupun sumber-sumber dana yang dihasilkan dari kegiatan unit produksi dan jasa. Mungkin demikian hasil dari fokus group discussion FGD kita yang berkaitan dengan mengidentifikasi sumber daya yang ada di SMKN 1 Probolinggo. Demikian, terima kasih atas semua perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Doi atas waktunya. Kali ini kita akan lebih banyak berbincang-bincang. Saya banyak akan menggali ide gagasan lah berkaitan dengan program kami sebagai calon guru penggerak. Saya mengusulkan program yang namanya Omniverse. Omniverse ini adalah teknologi metaverse, di mana saya menggagas kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya menggunakan tatap maya, juga menggunakan tidak hanya menggunakan tatap muka, tapi menggunakan tatap maya.
ide dasarnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang sedang PKL dengan guru pembimbing. Itu idenya seperti itu. Gimana nanti ada komunikasi dua arah, sinkronis, pembelajarannya itu, pembimbingan PKL-nya itu bisa dilakukan secara simultan meskipun anak-anak ini berada di tempat diduga yang berbeda. Karena ada beberapa masukan ke kami bahwasannya dengan adanya PKL ini menjadi sebuah mata pelajaran, artinya kan harus ada nilai, kan harus ada nilai. Kita melihat CP-nya dan juga posisi anak-anak yang ada di tempat praktek PKL yang tersebar di mana-mana, kan tidak mungkin anak-anak itu harus ke sekolah, ya tidak mungkin, tidak memungkinkan hal itu terjadi. Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk bisa bertemu dan memberikan bimbingan dan materi pelajaran yang berkaitan dengan CP dan TP dari PKL. Bu Yayu sekarang juga statusnya membimbing anak-anak PKL ya. Betul. Anak PKL, anak PKL-nya ada di mana saja? Kebetulan saya bimbing di dua instansi. Yang pertama Dinas Penanggulangan Bencana Alam BPBD. Ya, kebetulan di situ siswanya hanya siswa OTKP perkantoran saja 3 orang. Nah, ini saya kesulitan terus terang. Kemudian yang kedua di Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Kebetulan itu ada 5 siswa, yang 2 OTKP, yang 3 bekasi. Oh, jadi dalam satu lembaga itu bisa bercampur tidak hanya jurusan produktif akuntansi yang dengan dengan bina ya, seperti itu ya. Nah, ini juga jadi dilema juga, ya. Jadi dilema juga jadi permasalahan. Ternyata selain karena tempatnya berbeda-beda juga karena anak yang dibimbing juga sesuai dengan berbeda-beda. Gimana memberikan nilainya nanti kan ke anak-anak gitu. Nah, sedangkan di situ ada kompetensi yang berkaitan dengan hard skill anak-anak. Kita sebagai guru akuntansi tentu ya kalau mau dipaksakan ada kompetensi perkantoran, manajemen perkantoran mungkin dipaksakan bisa, tapi kan memang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ya, oleh karena itu saya menggagas Bu, karena dengan terlalu complicated ya, rumit, solusinya bagaimana dengan PKL ini? Karena PKL ini selain jadi mata pelajaran sekarang ini ternyata kan implementasinya baru pertama ya. Iya, baru pertama kali dan SMKN 1 mendahului gitu kan ya. Seharusnya diimplementasikan di semester 6, ini semester 5 sudah diimplementasikan. Nah, ini kan masih meraba-raba lah. Belum ada best practice yang ada, bahkan di seluruh Indonesia belum ada bagaimana memperlakukan ini. Kalau menurut Bu Yayu, bagaimana caranya kita? Ini kan ada beberapa usulan dari anak-anak kemarin saya kumpulkan untuk melakukan fokus group discussion ya. Bagaimana seandainya ini ada mata pelajaran, terus kamu ada di tempat studi, terus disuruh ke sekolah. Anak-anak banyak keberatan. Gimana kalau hari Sabtu atau Ahad ke sekolah? Nggak mau, Pak. Akhirnya akhirnya anak-anak mengusulkan ya harus tatap maya, baik itu menggunakan LMS seperti Google Classroom yang sudah kita bangun. Jadi mereka malah mengajukan ide ya seperti waktu pandemi Pak, jadi pembelajaran jarak jauh gitu. Oh, kalau menurut Braya bagaimana seperti itu? Sebetulnya kalau saya itu juga bagus kan. Cuma kendala kita kan kalau pas mereka duduk kan perbatasan mereka dalam jangka jam pagi sampai sore itu kan mereka bekerja di duduk. Sementara kan kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu aktivitas mereka di sana. Pengalaman saya kalau memberikan tugas memang melalui link di PC itu saya
minta pengajakan setelah pulang PKL atau pada malam hari gitu Pak. Iya gitu. Ya, jadi nggak sama mengganggu di pekerjaan mereka. Tapi ada juga beberapa siswa yang mengajarkan pada saat jam PKL. iya jam Iya, karena gitu. juga ada wacana dari anak-anak, Pak, kalau saya ngerjakan di luar jam tempat prakri atau PKL, praktek kerja lapangan, saya tidak punya pulsa, Pak. Oh, Gitu. iya. Ya, tidak punya pulsa. Akhirnya dia mengerjakan di sela-sela pekerjaan menggunakan wifi yang ada di kantor atau di tempat PKL. Nah, itu saya ya kalau seperti itu disepakati dengan guru pembimbing di sekolah dan guru pembimbing di misalkan kamu praktek mulai jam 7 atau jam 8 sampai jam 2 jam 2 sampai jam 4 kamu minta izin untuk kegiatan KBM yang maya atau kegiatan menggunakan LMS dengan guru di sekolah, karena baik itu hanya sebagai mentoring. Kemarin diungkapkan oleh Bu Siti itu ketua jurusan, ketua program studi, bahwasanya sepertinya untuk PKL ini hanya mengkonfirmasi soft skill hard skill yang sudah diajarkan di kelas 1 dan kelas 2, Pak. Kelas 10 dan kelas 11. Jadi sifatnya itu hanya mengkonfirmasi diajarkan atau tidak, atau ada hal-hal yang baru. Nah, tapi memang harus ada jembatan untuk berkomunikasi itu. Nah, jembatan itu yang saya usulkan menggunakan teknologi metaverse. Ya, kalau anak-anak maksudnya bagaimana, Pak? Ya seperti kamu main Mobile Legends lah, kalau main game, tapi kamu bisa menggunakan kegiatan ini, artinya harus tatap muka langsung dengan gurunya atau pembimbingnya. Kalau disepakati pada jam kerja lebih baik, jadi gurunya juga tidak mengganggu jam keluarga. Yang satu kamu hemat pulsa itu. Kan nanti menggabungkan kan Pak, apa pekerjaan yang diduduki dengan dunia nyata yang mereka lakukan. Karena mereka tambah senang pekerjaan yang diduduki karena tidak serumit teori yang mereka oleh di sekolah. Gitu ya. Lebih simpel, lebih sederhana. Lebih sederhana. Iya. Ya bagus Pak. Iya. Ini kan saya punya gagasan gimana kalau seandainya melalui mapel informatika itu anak-anak diajarkan bagaimana membuat aset-aset digital. Yang saya ketahui itu Bu, anak SMP sudah diberikan keterampilan ini. Di SMP 5 itu anak-anak sudah diberikan kompetensi untuk membuat aset-aset digital menggunakan program SketchUp. Jadi anak-anak itu bikin ruangan, bikin aset-aset yang ada di tempat PKL mereka, membuat ruangan sekolah, gor, gitu-gitu. Jadi mereka itu. Jadi kalau level SMP aja sudah bisa melakukan itu, saya pikir untuk anak SMP lebih bisa seharusnya bisa. Ini juga ingin saya gabungkan dengan mapel PKK. Jadi misalkan ada CP kewirausahaan di situ. Di PKL ini. Nah, sedangkan CP kewirausahaan ini apa yang mau kita ajarkan? Kalau saya lebih condong kepada kayak seperti lab maya gitu. Lab maya, anak-anak nanti desain, wah ini booth saya, ini warung saya, ini tempat bisnis saya. Jadi nanti anak-anak akan membuat booth sendiri-sendiri, isi dagangannya apa, terus di kelas maya itu nanti anak-anak bertransaksi di situ. Disesuaikan dengan produk yang dengan produk. Ya. Jadi prototipe produk apa saja itu yang perlu ini pun saya bisa berkelompok atau kalau di saya itu rencananya itu saya akan melakukan kegiatannya itu individu. Ya, jadi masing-masing anak itu punya konsep bisnis apa. Kalau kita ke CP kewirausahaan loh ya. Apa gitu. Kalau ini pun harus dibicarakan dengan guru PKK ini ya, dengan guru PKK dan informatika gitu. Bagaimana kemungkinan? Akhirnya nanti apa kan sampai menyusun keuangan kan. Kalau di PKK itu kan anak-anak diberikan
kompetensi harus bisa membuat prototipe aplikasi komputer akuntansi. Berat di situ. Iya berat itu. Sama ini nggak sampai begitu, Pak. Nggak sampai segitunya. Sampai Buat segitu gitu ya. ya. Jadi mereka manual Iya. dari produk yang sudah dibuat, pemasaran bagaimana sampai hasil akhirnya dijual, ketemu lah orang-orang apa. Begitu aja. Begitu ya. Iya. Ya, tapi kalau kita rubah sedikit itu ke lebih digital ya, bisa ya. Selama ini Bu ya ini sebagai pembimbing PKL apa saja kesulitannya Bu? kebetulan Hmm. saya minggu kemarin sempat monitoring, istilahnya monitoring dalam hal mensosialisasikan laporan Iya. ojek pekan. Iya. Karena memang saya kalau hanya per WA ya nggak sampai tatap muka, saya juga nggak begitu anak ini paham atau tidak dengan tugas yang mau mereka kerjakan. Iya. Nah, apalagi beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, Pak. Beda. Sebelumnya kan kelompok dan juga project work itu sesuai dengan materi yang mereka peroleh. Iya, iya. Contohnya kalau aplikasi kan mengerjakan persediaan. Siap. Yang sekarang prosedur kerja di masing-masing instansi. Kebetulan anak kalau yang di Jusuk itu sepertinya masing-masing siswa itu punya prosedur kerja sendiri karena mereka ditempatkan di tempat yang berbeda. Jadi prosedur kerja tentang misalnya penggajian, gitu Pak. Terus kalau yang di Jusuk itu kalau ada namanya penyambutan tamu, pengawalan bagaimana itu juga seperti itu. BPBD juga melihat kalau ada bencana alam, banjir, terus apa kebakaran, misalnya itu beda prosedur. Lebih pada soft skill berarti ya. Hard skillnya itu lebih pada ke membuat prosedur gitu. Betul. Ya? Prosedur yang ada. Padahal PKL yang sekarang kan soft skillnya yang harus ditonjolkan, bagaimana mereka mandiri, kerja keras dan mengerjakan tugas seperti itu. Iya. Semuanya dulu. Oke. Baik. Mungkin kendalanya ya. Waktunya juga terbatas. Ini dan diberi fasilitas untuk Iya. monitoring, jadi ya. Ya, monitoring pun kalau dilakukan secara fisik hanya terbatas beberapa kali kan Bu, ya. Betul. Jadi yang saya gagas itu kalau seandainya anak-anak dalam sepekan 3 kali atau dalam sepekan bahkan dilakukan setiap hari pun kalau dengan digital dengan dunia metaverse itu bisa dilakukan. Jadi anak-anak pun bisa sharing, oh di tempat BPBD di sini, kalau di sub seperti ini, bisa sharing dengan teman yang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sharing dengan jurusan yang lain, yang dalam satu kelas. Mungkin maksud penyelesaiannya Pak ya, enggak mepet kan gitu Pak ya. Ya. Jadi mereka bertahan buat ini dulu ya Pak ya. Ya, Ini dulu, kalau kan? saya mempunyai ini Bu, rencana itu anak-anak membuat asetnya itu baik avatar maupun aset digitalnya itu mulai kelas 2. Jadi melalui mapel PKK dan mapel informatika yang di kelas 1. Kelas 1 itu mengerjakan aset, mulai pelajaran membuat SketchUp. Kelas 2 sudah anak-anak membuat canvassing model bisnis yang akan dipakai yang digital itu bagaimana kira-kira. Jadi sekali kegiatan itu bisa beberapa mapel terpenuhi. Jadi mensinergikan beberapa mapel. Jadi istilahnya berkolaborasi ya. Kolaborasi dengan yang lain. Saya pikir kelas 10 mungkin digitalnya dulu membuat uang-uang tadi. Tuh seperti itu. Kelas 11. Kelas 11 baru dia membuat model bisnisnya bagaimana. Sesuai proyeknya yang mereka. Bisnis produknya itu bagaimana. Tapi yang jelas ruangannya sudah kita siapkan. Ya seperti ruang GOR di mana di dalam GOR itu ada stand-stand milik anak-anak. Nah di stand itu nanti anak-anak bisa berkomunikasi dengan pembimbingnya, baik itu berkaitan dengan CP dari PKM atau mau berkomunikasi berkaitan dengan mapel atau kegiatan yang lain. Kan tidak menutup kemungkinan di CP itu ada keterampilan kompetensi yang lain. Misalkan anak-anak ditaruh di tempat bengkel, anak-anak bisa juga dikasih kalian bengkel nanti. Selain juga
keahlian untuk membuat laporan Iya. keuangan seperti itu, atau tidak semuanya yang ditaruh di instansi pemerintah kan Pak? Itu kemungkinan juga ada Tidak itu ada yang diajarkan di sekolah, mereka dapat di Budi seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Bu Yayu. Terima kasih atas waktunya. sama. Terima kasih, mohon untuk dukungannya nanti untuk Siap. teman-teman yang lain, terutama yang menjadi pembimbing di praktek kerja lapangan ini. Bagaimana kita membuat pembelajaran itu, pembelajaran tatap muka dan tatap maya itu menyenangkan dan memang Tujuannya bermakna, tercapai. itu aja. Intinya tujuannya tercapai. Menyenangkan dan bermakna seperti itu aja. Terima kasih ya. Sip. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Tia. Nggih. Iya. Bu Tia, hari ini pagi ini kita dialog lah ya. Setelahnya mudah-mudahan ada, insya Allah ada ide atau gagasan lah berkaitan dengan program praktek kerja lapangan. Bu Tia ini kan staf sekarang ya, staf humas yang membidangi praktek kerja lapangan, Pokja lah ya, Pokja PKL. Kalau dulu di kurikulum 13 itu namanya Prakering. Kalau sekarang di Kurumper itu PKL, PKL. Kalau di SMKN 1 Probolinggo ini PKL itu lamanya berapa? Untuk lamanya yang di SMK 1 6 bulan Pak. 6 bulan ya? Iya. 6 bulan itu dilakukan di semester berapa itu? Di semester 5. Semester 5 ya? Berarti Iya, di full kelas 12 semester 12 ya? 1. Oh, semester 1 ya. Jadi itu full anak-anak ada di tempat iduka gitu ya? Betul. Ada di tempat iduka gitu ya. Jadi ini juga hasil focus group discussion ya, juga hasil dialog dengan teman-teman rekan guru, bahwasanya ada sedikit, bukan sedikit ya, ada beberapa hal yang menjadi mungkin pertanyaan lah, masih pertanyaan, karena kan seperti yang jenengan tahu sendiri, PKL ini menjadi mata pelajaran. Iya. Mata pelajaran itu artinya harus ada nilai gitu kan, karena ada CP dan TP-nya, Iya. CP dan TP-nya. Dan isu yang kedua itu adalah ini kan baru pengalaman pertama. Betul, pengalaman pertama. Artinya belum ada yang namanya best practice-nya, belum ada yang bisa kita contoh gitu ya. Insya Allah SMKN 1 dan SMKN 4 yang mengimplementasikan kayaknya ya baru ya. Yang lainnya kan SMK 2, SMK 3 masih kuntilas gitu. Jadi masih model prakering lah, bukan PKL. Ini yang menjadi unek-unek dari teman-teman rekan-rekan yang menjadi pembimbing. Seperti kemarin saya berdialog dengan Bu Yayu Surya, dan tahun ini dia menjadi pembimbing di 2 iduka, di BPPD dan Dinas Perhubungan. Dan yang menjadi permasalahan pertama adalah metode komunikasinya. Kalau di SMKN 1 kan biasanya model prakering dulu kita ada monitoring gitu kan ya. Ada mengantar, monitoring dan menjemput. Berapa kali monitoring seperti itu. Itu yang pertama. Saya ingin tahu kalau saat ini kondisinya itu bagaimana Bu Tia? Konsep dari komunikasi ini dari Pokja PKL dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, apakah menggunakan sistem seperti yang kemarin waktu Kurtilas dengan praktek kerja industri atau Pakri? Untuk kegiatan monitoringnya. Iya. Yang informasi yang saya ketahui, karena saya juga di humas ini baru sekitar 4 bulan. Oke. Informasi yang saya ketahui dari Wakahumasnya, Bu Yuni Hidayati, untuk monitoring ini bisa dilakukan seperti pada saat kurikulum 13. Namun yang membedakan adalah
tugas, sehingga ketika guru pembimbing ingin monitoring bisa berangkat kapan saja seperti itu. Karena sekarang PKL di kurikulum Merdeka ini adalah sebutannya menjadi mata pelajaran. Siap. Itu Pak, sehingga sebagian besar pembimbing kemungkinan komunikasi dengan siswanya hanya melalui via WA saja. Seperti itu. Jadi komunikasinya yang tatap muka langsung, pembimbingan langsung seperti itu sudah mulai banyak berganti menjadi tatap maya ya. Betul. Menggunakan Tapi komunikasi ketika media sosial gitu ya. Pembimbing menginginkan untuk berkomunikasi secara tatap muka itu dipersilahkan kapan saja, mau 1 bulan 3 kali atau 1 bulan 1 kali tidak dipermasalahkan. Perbedaannya yaitu tadi tidak ada jadwal tentu, tidak ada jadwal pasti kapan harus tatap muka dengan siswa atau monitoring itu tadi. Iya, betul juga. Memang kemarin ya, ketika saya berdialog dengan Ibu Yai Surya itu, selain juga tempat idukanya yang terpisah-pisah dan pola komunikasi yang sudah beralih dari tatap muka menjadi tatap maya, baik menggunakan LMS, Google Classroom seperti itu, ada juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp Group seperti itu. Terus yang berikutnya dari beliau itu disampaikan ternyata anak atau siswa yang dibimbing itu tidak semuanya itu anak siswa yang sesuai dengan jurusannya seperti itu. Akhirnya ini mau dinilai bagaimana, ini mau dikomunikasikan bagaimana seperti itu. Tapi memang intinya harus ada komunikasi. Ya, komunikasi itu kemarin baik saya fokus group discussion dengan siswa anak-anak lebih cenderung atau lebih memilih pembelajaran jarak jauh PJJ. Jadi seperti kembali ke kegiatan pas saat pandemi gitu ya. Itu lebih efektif dan efisien. Kalau menurut Bu Tia itu bagaimana? Untuk penilaian PJJ-nya. Gunakan LMS seperti itu. Oh gitu ya. Tapi ada permasalahan lagi ya anak-anak itu tadi. Berat ongkos tadi. Jadi kemarin saya juga sampaikan ke Bu Surya juga sepakat dengan itu. Jadi anak-anak itu sebenarnya ada apa ya? Kadang-kadang ada ide yang kita tidak sangka gitu ya. Anak-anak malah menawarkan seperti ini kemarin. Gimana Pak kalau kegiatan pembimbingannya atau kegiatan belajar mengajarnya tetap menggunakan sistem pendidikan jarak jauh, baik menggunakan LMS atau menggunakan metaverse seperti itu, sistem maya, tatap maya, tapi di jam PKL. Kan di tempat kerja itu rata-rata ada Pak, wifi, kita numpang lah Pak gitu, nggak bayar. Oh boleh seperti itu bagus. Tapi harus disepakati dengan pembimbing di Hiduka dan pembimbing di sekolah. Karena saya yakin juga Bapak Ibu guru pembimbing juga menyempatkan waktu di luar jam kerja juga susah juga. Pulang sekolah sih kerja lagi gitu ya. Kerja meskipun di rumah tapi wujudnya di rumah, fisiknya di rumah, tapi tetap bekerja. Itu ya repot juga. Jalan tengahnya memang butuh waktu gitu. Waktu minta ke guru pembimbing di sekolah dan pembimbing yang ada di Budi memanfaatkan fasilitas yang ada di Hiduka dengan internet gratis dan dilaksanakan pada jam KPM 2 jam sebelum KPM atau disepakati pagi atau disepakati siang atau disepakati sore seperti itu. Ini yang menguat seperti itu. Tapi sejauh ini masih belum ada dari Pokja ya, solusi seperti itu ya. Atau
belum ada pembicaraan di tingkat Pokja atau tim manajemen atau di Humas. Oke. Penilaiannya bagaimana nanti? Gitu. Kalau mengenai penilaian Pak, yang saya tahu sejauh ini pada saat mengantar siswa PKL, pembimbing juga dititipi capaian kompetensinya, dan di tiap jurusan ini kan berbeda. Iya. Nah, capaian kompetensi yang di tempat PKL kan nanti dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, nanti sama pihak sekolah itu diedit, yang dijadikan dasar penilaian, sehingga nanti capaian kompetensi yang diisi oleh Iduka yang sesuai nanti dengan kerjanya anak-anak di sana itu dikembalikan lagi ke tempat Iduka, dan itu yang nanti dijadikan nilai. Oh, berarti dalam hal ini yang banyak berperan adalah pembimbing yang di Iduka ya? Ya, Instruktur yang ada di Iduka ya? Mentor yang ada di Iduka ya? Berarti fungsi sampai saat ini ya? Fungsi guru sampai saat ini hanya membimbing laporan, hanya mengantar sama menjemput saja? Dia membimbing laporan nantinya. Lalu laporan ya? Nanti penilaian yang terkait dengan capaian kompetensi yang sesuai dengan guru pembimbing dengan siswanya juga insya Allah akan ada penilaian. Tapi masih dirembukkan lagi karena sekarang di Humas fokusnya memilah tiap-tiap Iduka yang dibutuhkan apa saja dari penilaian capaian kompetensi yang dikirim ke masing-masing lembaga. Jadi ini kan tadi bisa menarik benang merahnya ya. Yang pertama itu memang harus ada komunikasi antara dua arah, antara siswa, pembimbing di Iduka dan pembimbing di sekolah. Intens harus dilaksanakan, tidak hanya monitoring atau tatap muka yang hanya dilaksanakan sekali atau 2 kali, tapi sepertinya paling tidak intens itu satu minggu sekali gitu. Karena kita lihat CP-nya itu ya lumayan itu ya, ada implementasi dari hard skill ya, soft skill, kewirausahaan, sama satu lagi itu soft skills juga, tapi beda dengan yang lain. Itu yang rodok-rodok anu ya. Iya. Ya memang harus dibicarakan. Kalau Pak Tony mempunyai ini sebenarnya, kemarin kan Pak Tony punya, kenapa kok tidak dengan Pak Tony melihat aset yang ada di sekolah ini ya, artinya kekuatan yang kita sudah punya, kita kan sudah punya jurusan RPL lah, rekayasa perangkat lunak, kita sudah punya padepokan metaverse sebetulnya. Kenapa tidak kita manfaatkan itu menjadi sebuah Venus, tempat baik itu Venus yang real nyata ataupun dalam bentuk fantasi, di mana anak-anak bisa, dan guru maupun guru pembimbing di Dudi bisa ketemu di situ, ya bukan hanya Vicon, gunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi yang lain Viconnya, tapi bisa menggunakan metaverse. Nah itu kan Pak Tony punya pemikiran ya agar pembelajarannya nanti lebih menyenangkan dan bermakna. Oke. Itu seide dari Pak Tony. Ya mudah-mudahan bisa digagas dan bisa diimplementasikan. Baik, mungkin seperti itu ya, ya. Terima kasih informasi dari Humas dalam hal ini Pokja PKL berkaitan dengan masuk pembelajaran intrakurikuler malah intinya. Kalau seperti itu masih masuk pembelajaran intrakurikuler. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Siti. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita sharing, berdialog untuk pagi hari ini. Bu Siti ini kan Kapropli ya? Kapropli, Ketua Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Itu untuk konsentrasi keahlian akuntansi dan konsentrasi keahlian layanan perbankan. Oh, ada dua konsentrasi keahlian berarti ini. Baik, Bu Siti, ini yang ingin saya bicarakan ini masalah ide gagasan kami
sebagai calon guru penggerak untuk memberikan wadah permasalahan yang ada, yaitu berkaitan dengan praktek kerja lapangan. Seperti yang kita sudah sama ketahui bahwasannya PKL ini sekarang kan menjadi mata pelajaran gitu ya, MAPEL, dan belum ada best practice, belum ada praktek baik yang bisa kita contoh lah, untuk dari Sabang sampai Merauke lah, untuk implementasinya itu bagaimana itu ya. Di situ ada CP, ada TP-nya. Yang menjadi kendala ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain itu bagaimana nanti kita memberikan nilai, bagaimana nanti kita akan mengajar anak-anak. Sedangkan di situ ada salah satu capaian pembelajaran yaitu hard skill yang berkaitan dengan kompetensi masing-masing lah. Kalau di Bu Siti itu kan anak akuntansi dan anak layanan perbankan. Bagaimana kita? Sedangkan anak-anak itu ada di tempat Iduka. Ini kan ini brainstorming aja ya. Kita ke sharing tentang pendapat. Kita akan memberikan masukan bagaimana nantinya agar ini bisa lebih produktif. Lalu menurut Bu Siti, dengan adanya PKL menjadi MAPEL ini, tantangan apa saja ke depan ya kira-kira yang dihadapi oleh rekan-rekan, terutama di produktif akuntansi dan layanan perbankan. Oke Pak Tony, terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk pelaksanaan PKL kan memang sudah di plotting anak-anak melaksanakan PKL itu di kelas 12, di semester 5 ataukah di semester 6. Nah, untuk kebijakan kita di SNPN 1 kemarin sudah disepakati pelaksanaan PKL itu di semester ganjil, di semester 5. Ya? Nah, semester 5. Nah, ini masuk di MAPEL ada apa ya? CP-nya, ada tujuan pembelajarannya. MAPEL di sini jelas, di sini ada tujuan pembelajarannya Pak Tony. Nah, menurut saya semua konsentrasi keahlian di sini mengacu pada TP, pada pelaksanaan PKL nanti. Karena TP-nya di sini ada beberapa indikator, antara lain yang pertama menerapkan soft skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja atau tempat PKL. Nah, soft skill di sini anak-anak sudah kita terapkan, anak-anak sudah mempraktekkan mulai dari kelas 10 bagaimana soft skill nantinya anak-anak di tempat Iduka. Salah satu contohnya bagaimana anak-anak mempunyai loyalitas, tanggung jawab, kemudian kita sudah membekali anak-anak, kita memberikan tugas baik itu teori maupun praktek, menyelesaikan pekerjaan itu tepat pada waktunya, tanggung jawab menyelesaikan, kemudian jadwal pelaksanaan untuk lab, mereka sudah tepat waktu datang ke lab, kemudian SOP-nya seperti apa, itu anak-anak sudah kita bekali untuk menerapkan soft skill. Dan kelas 11 sudah dibekali anak-anak. Jadi di kelas 12 tinggal praktek gitu ya? Tinggal praktek dan menerapkan di Iduka. Anak-anak bisa menyesuaikan, karena di situ anak-anak sudah punya rasa tanggung jawab, sudah punya sopan santun, etika, kemudian bagaimana SOP masuk lab, harus lepas sepatu atau bagaimana tata tertib yang ada di situ harus kita anak-anak harus mematuhi dan lain sebagainya. Nah, di situ beberapa soft skill anak-anak sudah bisa menerapkan di kelas 10 maupun kelas 11. Itu tujuan pembelajaran, indikator yang ada di situ. Yang kedua, tuntutannya pemerintah itu indikator yang kita terapkan pada saat PKL itu adalah menerapkan norma SOP untuk norma. yang soft skill ini ya? Ya, menerapkan norma SOP dan K3H yang ada pada dunia kerja atau tempat PKL. Nah, untuk aturan norma di sini mungkin melekat pada soft skill ini ya Pak Tony ya. Kemudian SOP-nya, standar operasional prosedurnya, misal anak layanan perbankan, proses kredit, SOP-nya seperti apa. Nah, anak-anak sudah memahami di situ. Kemudian proses saving, menabung. Nah, SOP-nya seperti apa? Anak-anak sudah paham persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian berkas yang harus dilengkapi, itu anak-anak sudah paham. Proses pengajuannya juga seperti apa, mereka sudah paham. Nah, itu SOP. Kemudian SOP-nya anak-anak mempraktekkan siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari mengelola dokumen,
kemudian dokumen dicatat ke dalam jurnal, posting buku besar, menyusun neraca saldo, kemudian membuat ayat penyesuaian, neraca lajur, sampai anak-anak menghasilkan laporan keuangan. Itu adalah SOP dari standar praktikum akuntansi perusahaan jasa. Insya Allah anak-anak sudah memahami. Nah, tinggal saja kesulitannya di sini, anak-anak kesulitan mendapatkan IDUKA yang sesuai dengan konsentrasi kalian. Itu yang kendala besar bagi kami. Karena apa? Anak akuntansi ini cocoknya kan di perusahaan jasa, dagang ataupun manufaktur. Kenyataannya kesulitan, keterbatasan di situ. Begitu juga dengan layanan perbankan. Mereka harus praktek PKL-nya di BPR, di bank, ya BPD, di BNI, BRI. Nah itu kadang mereka membatasi kita. Itu kendalanya. Betul. Terus kemudian ini kan ada apa ya? Ada unek-unek dari teman-teman lah. Ketika kita akan diwajibkan untuk menilai anak-anak, ini kan otomatis harus ada interaksi ya antara kita dengan siswa. Sedangkan dengan pembimbing lah, guru pembimbing di sekolah itu harus berinteraksi dengan harus intens. Ya, dengan siswa. Gitu. Apa yang dilakukan, cocok tidak dengan mapel atau pelajaran yang sudah diberikan di sekolah waktu kelas 10, kelas 11. Ini kan selama ini di SMKN 1 Probolinggo itu diwadai dengan kita ada monitoring lah. Sedangkan itu masih belum jadi mapel loh ya. Ini saya membayangkan teman-teman juga kan harus ketemu intensif ini. Lebih intensif kalau sudah ini berkaitan dengan mapel. Karena ini ada beberapa pendapat dari teman-teman. Ini sepertinya Pak Tony kalau seperti ini konsep pendidikan jarak jauh PJJ itu yang memang harus dihidupkan lagi. Bukan hanya pada saat pandemi kita menggunakan PJJ, pada saat anak SMK itu praktek kerja lapangan PKL di tempat IDUKA, ini sangat relevan sekali. Karena itu teman-teman juga mengusulkan seperti Google Classroom, LMS yang ada itu ya digunakan kembali. Nah, menurut Bu Siti itu bagaimana? Kalau menurut saya Pak ya, karena di sini sudah jelas ya, untuk PKL itu adalah masuk di mapel mata pelajaran, dan di sini jelas juga indikatornya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini masih 2 elemen tadi yang belum saya sampaikan. Yang pertama kan menerapkan soft skill, tadi sudah saya sampaikan, menerapkan norma SOP dan K3LH. Kemudian yang ketiga hard skill-nya. Nah hard skill-nya ini kan sudah mapel Pak, jelas di situ. TP-nya jelas, tujuan pembelajaran indikatornya jelas. Yang ketiga di sini adalah menerapkan kompetensi teknis. Nah di sini kan hard skill. Nah hard skill yang diterapkan anak-anak di IDUKA itu kan menyesuaikan dengan IDUKA Pak. Menyesuaikan dengan IDUKA. Misal anak saya yang di layanan yang di konsentrasi layanan perbankan, misal di Bank Jatim, mereka menangani proses kredit. Nah, di sini kita sebagai pembimbing harus intens dengan anak-anak. Bagaimana dengan materi yang sudah disampaikan di kelas, apakah sudah sinkron dengan di IDUKA? Nah, kita sebagai pembimbing harus selalu intens dengan siswa, tanya aktivitasnya, kemudian setiap harinya seperti apa. Apakah sudah, saya sebagai pembimbing harus menyesuaikan apakah sudah pas teori, praktek yang sudah kami sampaikan di kelas. Nah, disesuaikan dengan yang ada di IDUKA. Nah, ini anak nanti kita pantau sampai akhir kegiatan PKL, dan nantinya kita tuntut mereka itu punya project. Nah, namanya apa namanya istilah project work. Iya. Jadi nanti akhir kegiatan PKL, anak-anak itu punya project. Jadi selama 6 bulan di tempat IDUKA, anak-anak sedang mengerjakan apa, SOP-nya seperti apa, sampai anak itu bisa menghasilkan project, dan itu bisa dituangkan dalam bentuk laporan yang seperti yang disampaikan oleh Mas kemarin. Jadi satu siswa satu laporan project apa di situ yang dikerjakan anak-anak berupa apa, misal proses kredit, misal saving misalnya, atau apa ya, deposito misalnya, masalah deposito. Nanti project prosesnya seperti apa. Konsep pendidikan jarak jauh melihat
tempat PKL yang berbeda-beda itu bisa setuju ya? Saya setuju Pak. Jadi itu kebijakan sekolah dan kita sebagai pembimbing, karena apa? Anak-anak tidak mungkin kita lepas sendiri dalam menyelesaikan proyek itu. Toh kita dengan siswa itu bisa kita sharing, oh ternyata di Eduka seperti itu. Kita menyampaikan di kelas seperti itu. Enak, kita bisa sinkron di situ. Dan terus kita juga membantu. Kesulitan kalau ke tempat studi satu persatu kan kita kesulitan. Betul. Jadi kalau saya kemarin ya lewat itu apa? Google Meet. WA, kadang WA, Google Meet juga bisa. Betul. Ya kalau ya kegiatan yang pada saat kita ada jam, saat kita ada jam di kelas, jadi kita intent dengan siswa. Kita intent dengan siswa, kita bagaimana anak-anak ada kesempatan waktu enggak. Biasanya saya di akhir kegiatan anak-anak. Kalau pas proses kegiatan PKL takutnya mengganggu, sehingga nanti selesai kegiatan entah itu hari berikutnya atau pas hari itu saya tanya seperti apa kegiatan di PKL. Nah disitulah kita ada kesempatan untuk sinkronisasi teori dan praktik yang sudah kita sampaikan di kelas, sinkron dengan di Eduka seperti apa. Itu seperti itu. Ini lagi Bu Siti, ada perkembangan yang mungkin bisa menjadikan alternatif, bukan alternatif malah jadi pilihan di beberapa pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi sudah mengimplementasikan pendidikan jarak jauh, tidak hanya dimonopoli oleh universitas terbuka ya. Sekarang sudah banyak yang mengimplementasikan, tidak hanya menggunakan LMS seperti Google Classroom, Moodle dan sebagainya, tapi juga agar pembelajaran itu lebih bermakna, tatap maya itu dilakukan betul-betul serius seperti di tatap muka nyata. Nah, itu teknologinya namanya metaverse. Nah, menurut jenengan ini teknologi itu memungkinkan tidak kita implementasikan? Karena di SMKN 1 ini seperti di Aksio, sentra Aksio itu sudah diterapkan, tapi hanya sebagai tempat pameran saja. Nah, gimana kalau keseluruhannya itu kita buatkan kelas maya, lab maya, ataupun bahkan digabungkan dengan mapel-mapel PKK, anak-anak bikin canvassing, model bisnis, lalu anak-anak bikin aset digital, ataupun anak-anak memvisualisasikan tempat idukanya. Oh, iduka saya seperti ini Bu. Nah, jadi letaknya tokonya itu seperti ini, barang-barang yang dijual seperti ini. Nah, nanti temannya itu juga bisa masuk ke dalam ruang virtual itu, bisa lihat, oh ternyata ada ini. Nah, prosesnya bagaimana? Itu kan menurut saya lebih mengena, bermakna dan menyenangkan. Cuman semua guru apakah bisa menggunakan aplikasi itu? Sangat mudah sekali. Sangat mudah. Sedangkan yang sulit itu kan buatnya. Buatnya ini kan ada tim. Ada tim ICT. Maksudnya Pak Tony gini, setiap guru bisa menerapkan itu? Bisa. Apakah semua mampu? Bisa. Itu kan hanya tempat maya saja. Paham saya. Seperti main game gitu. Main game yang sekarang anak-anak banyak, Mobile Legends atau apa. Venusnya itu sudah disediakan, tempatnya itu sudah disediakan, kelasnya sudah disediakan, labnya sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu guru itu masuk. Nah, yang berkaitan dengan anak-anak itu membuat Venusnya itu nanti pelan-pelan kita akan masukkan ke mapel informatika. Ya, informatika. Berkait. Nah, menurut Bu Siti bagaimana itu? Bagus. Iya. Bagus sekali. Apa itu namanya? Waktunya kira-kira bagaimana Pak? Kalau anak-anak kan full time di Eduka sampai sore. Waktu itu kan bisa disesuaikan seperti Bu Siti. Misalkan janjian dengan anak-anak selesai kegiatan PKL. Tapi kalau saya mengusulkan kemarin FGD ya, fokus group discussion dengan anak-anak kelas 2, kelas 11 sekarang. PJJ ini kendala terbesarnya ada di ongkos, biaya paket internetnya. Itu yang saya temukan. Intinya seperti itu. Nah,
ada juga usulan dari anak, kalau bagaimana Pak kita menggunakan wifi gratis yang ada di lembaga pada saat PKM. Kalau seperti itu harus dikomunikasikan dengan pembimbing PKM. Misalkan kamu pulangnya jam 4, minta 1 jam sebelum pulang itu konsultasi, mentoring, tutor dengan pembimbing di sekolah pakai wifi yang di kantor. Tapi kalau di kantor biasanya lembaga yang membayar. Ya. Artinya membayarkan. Jadi kuota tidak pengaruh. Kalau seperti itu bagaimana? Oh bagus idenya, tapi tidak terjadwal. 1 jam sebelum pulang kita kumpul di smartphone masing-masing menggunakan teknologi metaverse. Anak-anak nanti bisa mengakses di situ. Ceritanya seperti itu. Kalau ya pun sebenarnya bisa, kalau sangat bisa sekali sih kalau di luar jam, misalkan di rumah pas pada maghrib atau pada isya ya tidak masalah juga itu. Cuma permasalahannya anak-anak di kuota harus bayar sendiri gitu. Ya itu yang jadi masalah. Jadi masalah itu. Waktu PJJ saja itu kan jadi kendala utama. Jadi kendala utama biasanya. Ini gambaran saya seperti itu Bu Siti. Jadi nanti anak-anak bisa juga mengembangkan di situ, kan ada tambahan skill lain gitu kan ya di CP-nya itu. Anak-anak menambah skill lain selain skill kompetensi inti mereka gitu ya. Apa Pak? Memahami alur bisnis dunia kerja, tentang PKL dan wawasan berwirausaha. Ini yang masih belum jelas. Wawasan berwirausaha itu kemarin waktu fokus group discussion dengan anak-anak itu maksudnya apa Pak? Berkembang menjadi apakah kita harus buat canvassing, membuat model bisnis yang sifat seperti itu, lalu berarti ada 2 yang harus diajarkan ke anak-anak. Pertama, aplikasi membuat properti aset digitalnya. Kalau di SMP 5 itu diajarkan SketchUp. Anak SMP itu sudah bisa membuat. Artinya kalau anak SMK kan berarti sebenarnya tidak ada kendala gitu ya. Itu aplikasi computer aided design, CAD ya. Yang kedua yang diperlukan itu adalah aplikasi grafis, tapi ini tidak wajib menurut saya. Tidak wajib dalam artian membuat avatar parirupa dari masing-masing. Misalkan wajah saya ini kalau masuk ke avatar di dunia metaverse di model bagaimana, kan seperti itu. Itu saya mau lekatkan di mapel PKK dan mapel informatika. Iya, betul. Ya, nah, positif bagaimana tentang itu? Iya, betul. Ya, kalau informatika memang lebih pas memang. PKK-nya itu untuk membidik kewirausahaannya ini, ya, anak-anak dibebaskan untuk memunculkan ide-ide bisnis yang memang sesaat kita pindah dari alam nyata ke alam maya, menurut saya seperti itu. Dimayakan. Baca peluang bisnis yang ada. Iya, seperti peluang bisnis yang ada, sumber daya manusianya, skillnya, bahan bakunya. Iya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya bisa. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi wawasan lah ya, wawasan baru bagi kita. Nanti kedepannya bagaimana juga, sekali lagi praktek kerja lapangan ini adalah mata pelajaran baru dan belum ada best practice-nya lah di Indonesia ini, belum ada best practice-nya di Jawa Timur, bahkan sebagian besar ini malah belum melaksanakan karena akan dilaksanakan semester genap. Semester 6. Yang SMKN saat ini SMA 2 itu sudah melaksanakan lebih dulu dari kita. Loh, kelas berapa berarti dilaksanakan? Kelas 2? Kelas 11. Kelas 11? Padahal aturannya kelas 12. Nah, ya baik, seperti itu berarti kita bisa diskusi lah dengan tapi sebelum kita naikkan ini diskusi ke level sekolah SMP yang ada di kota atau di Jawa Timur,
ada baiknya memang diskusi seperti ini memang harus digiatkan agar memang menampung aspirasi, ide-ide, gagasan dari bawah. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau udah saya unhide caranya LPH 1. Nah ini balik sudah. Ini untuk bikin Excelnya mungkin saya duplikat aja shift D terus dan ke atasin. Terus sayang ini mau saya metaverse kita itu banyak digunakan boleh ya. Jadi ini objeknya diseleksi as modifier boleh ya. Salah menggunakan boleh ya. Objeknya seleksi yang cancel kan. statusnya Kalau enggak itu yang ini. Kayak gini ya. banyak dari anak-anak kegiatan belajar. Kalau nggak paham bisa ditanyakan, jadi kita nggak sia-sia melakukan. Jadi apply dulu modelnya, kalau udah di apply ini bisa dihapus saja. Nah, agar ini tuh kan biasanya berdasarkan pertemuan kayak ada jarak itu ya di sini sedikit, ya, ada jarak sedikit. Caranya itu ya tinggal di kalau avatar ini satu kali pertemuan lihat berapa jamnya terus taruh 1 jam kayak gitu. Jadi ini ada jarak jam 4 menit. Kalau avatar itu rata-rata itu sudah bisa ya itu satu udah bikin jam 1 jam Excelnya sekarang bikin atasnya ya, bikin layarnya. Untuk bikin layar, oh ya ini masih belum selesai karena terlalu datar ya. itu Kalau mau lebih didetailin lagi itu bisa avatar muka sama badan. oh sama badan bisa di Kepala ya karena satu website. Oh betul. Untuk yang lebih mendekati real face itu kan pakai avatar SPK. Sekarang sudah canggih. Jadi kita pakainya yang avatar yang sebelumnya itu yang lebih kartun. Oh ada ya? Bukan yang berbayar, bukan. Yang berbayar sudah tidak bisa dibuat secara manual dan kalian bisa pakai sekarang aja. Nanti kalau nggak paham saya kesana. Pakai sekarang. Jadi saya stop sampai di sini ya. Coba. aset yang ada di kenapa kok nggak pakai yang model saja? Bisa ya. Sebenarnya di SketchUp saja kalau ikut dengan isi bangunannya sudah bisa. Cuma resikonya ketika sudah upload ke pastinya itu berapa? Karena EG dengan EG atau vertex kalau garis-garis lainnya itu buat sendiri dengan template itu lebih detail yang template lebih banyak makan lebih berat ketika dioperasikan metaverse-nya. Jadi karena SketchUp ini memang ya bangunan itu materi dari belajar masuk akal seperti itu ya. Akal jadi memang kalau ini mau di tahap gambarnya katanya nggak bisa lagi ya. Ya diakses orang bisa cuma di limit kapasitasnya. Bukan kapasitas host tapi kapasitas orang yang bisa masuk. Ya, bisa. Batasi. Pembatasannya itu kita kalau satu kelas bisa 36 ya. Tidak instan bebarengan. Kalau bebarengan malah lebih complicated lagi ya. Iya. Kurang kritis lagi. Itu harus bayar. Karena itu langganan seperti kalau kita website ya domain hosting gitu. Hostingnya sama seperti matanya saya masih belum cek ini masih baru dari tim saya yang ada. Itu langganannya per tahun gitu juga ya. Tahun mahal kan gitu. Rata-rata mahal Pak karena mereka kan pengembangnya sudah tahu banyak yang pakai
rata-rata apa dari apa sekitar maksudnya di apa kalau Tapi 1 juta gitu. kalau 1 jutanya sih ya, karena kan apa uploadnya numpang sebenarnya Numpang HP mereka. iya. Bisa mencari apa? Peluang sendiri. Iya. Jadi secara garis besar kan aplikasi CAT. Terus aplikasi 3D kan, Blender itu ya. Apa lagi? Selain Blender kita ada yang namanya itu yang lebih tinggi Pak, tapi masih belum kita pakai. Atasannya Blender cuma oh di bawahnya lebih Di bawahnya satu bawahnya Unity. Oh Unity. Ini pokoknya buat game-game gitu. ya. Oh, Tapi masih lokalan. Yang di DPR bisa interaktif seperti Mozilla Hubs itu ya apa? Sama buatnya seperti tampilannya tapi adanya kurang coding karena kan masuk menunya itu bisa setting seperti user interface-nya yakin start setting Sebenarnya lebih bagus itu ya. lebih bagus. Lebih bagus. Cuma kurangnya Unity si orang yang mau masuk ke situ harus punya master filenya. Kalau waktu Mozilla Hubs ini kan enaknya kita cuma modal link untuk kita share orang itu bisa masuk. Sehingga kita kasih akses, aku rasa ada akses masuk. Ya, ya. Tapi kalau mau di apa komersial kan orang itu dibatasi bisa nggak punya tiket masuk. Kita biasanya pakai tiket.com. Nah itu ada administrator di dalam satu ruangan itu biasanya ya itu ada nama asing, nama avatar nggak sesuai dengan list peserta yang bisa bikin. Oh, ini ada administratornya ya. Itu saja Amanannya. Nanti dia di sini mau jadi mata pelajaran informatika itu. Terus Sandi berangkat dari sketsa kalau mulai dulu apa Kalau menurut saya eksteriornya terlebih dahulu. Oh berarti kecapnya ya? Ya, sketchnya terlebih dahulu. Setelah itu Blender. Baru aset-aset di dalamnya ya? Ya. Avatarnya kan ya? Nanti beriringan dengan Blendernya. Karena Blender nanti outputnya itu ekspor biar bisa ditangkap di Mozilla. Waduh. Cara menjadikan berarti itu bisa upload keuangan ini ke terus aset juga kita upload lagi gitu ya dalam kita ya. Sudah belajar berapa? Berjalan berapa kali Ini semenjak saya pulang dari China lagi sudah berjalan 2 bulanan. Start mulai bulan Januari. Setiap minggu 1 kali pertemuan. Oh, hari malam tadi. Ya, sempat terjeda di Oktober karena saya misi full Kamis dan Sabtu. Oh, yang itu misi ya untuk luar, tapi levelnya basic Pak, cuma sekedar bangunan saja. Ya. Jadi Jawa Timur mengadakan lomba ini startnya di Berbung. Ya, itu kasih Jawa Timur. Berbung saya terbiasa jadi panitia, tapi sekarang harus pulang kampung ke sekolah. Saya mengundurkan diri dari panitia, jadi pembimbingnya. Jadi satu tim 10 anggota. Satu sekolah bisa mengirim beberapa tim. ini kegiatan ekstra berarti. Masuk ekstra ini. Siapa yang berminat kita saja ya? Ada 2 yang dari luar RPL. Saya bilang dari akuntansi kelas 10. Mana ada reputasi? Iya. Jaket merah.
kerja kok. Ya, cuma tidak pandang jurusan juga Pak. Kalau masih itu masih bisa kerja ada jurusan yang lain. Ini bisa mengikuti kerja juga. Ya kan ya memang kami fasilitasi. Nggak punya PJP fasilitasnya. Oh gitu ya. Malah di PJP apanya? Ini kelas 2 DPR? Ya, kelas 2 DPR. Itu lapor semester 1. Ya. Apa namanya? Ini yang sering saya bawa kemana-mana Pak Kaji. Memang daya pakai. Itu tinggal di enter aja itu biasanya. Kita harus pakai template. Saya pernah pakai template yang kerja. Harusnya cuma totalnya itu 530.000 garis, itu bisa sampai 2.500.000. Berat. Nguploadnya lama, terus pas sudah terupload pergerakannya lambat ketika sudah sesuai. Itu besaran aset. Besaran aset ya. Oh iya, tahu asetnya. Tinggal di aja. Di SketchUp itu ada kamu ekstrud aja. Ini kan rada tebel. Kalau mohon itu kan karena pendahuluan itu mungkin bisa agak tebel dikitnya itu kamu ekstrud. Bungkus pelikat seperti Axio ini masih bisa. Ada namanya add-on, tapi apa resikonya itu refleksinya itu bertambah juga. Iya, berat juga. Jadi mending kalau membuat kesalahan itu di kalau potongan itu ya lebih baik dari agak jauh dari belajar aja gitu ya. Tidak itu coba Pak masih bingung cara mengintegrasikan kalau kita dulu nih jadi prosedurnya itu dari SketchUp nggak langsung ke Mozilla Hub Pak. Ini bangunan, ini Blender untuk isiasi, terus ini Mozilla Hub. Pertama kita bangunan dulu. Bangunan jadi kita ekspor terus import ke Blender. Oh, malah di Blender ya? Iya, di Blender. Blender itu kan sudah kelihatan bangunan. Nah kita buat di entah itu dalam langsung objeknya nggak apa-apa, tapi saya sarankan di luarnya biar karena lebih luas. Kalau di dalam bangunannya boleh, atau terpisah dengan bangunannya juga boleh. Jadi tinggal aja. Oh, gitu ya. Volumenya tinggal di skala aja. Besaran bisa dibatasi. Jadi importnya itu satu kali ketika masuk di Blender dari SketchUp, ekspornya itu 2 kali. Ekspor dari SketchUp, ekspor dari Blender dan masuk ke Mozilla Hub. Malah Blender ini ya di tengah banget. Karena di Blender itu fungsinya selain untuk aset juga untuk lighting, pencahayaan. Ketika kita masuk di Mozilla Hub, pencahayaan kurang, jadi seakan-akan tembok itu nggak bertekstur, malah kayak lempeng bercahaya biasa. Jadi kurang, orang ketika masuk filmnya itu kurang dapat. Oh ini virtual kok virtual banget, malah kayak bukan kayak itu. Ini gambarnya anak-anak, alhamdulillahnya tim saya bersepuluh, tapi karena sudah PKL semua, akhirnya saya regenerasi. Ini ambilnya dari mahasiswa yang bersepuluh kelas 12 itu yang garap metaverse ini. Sekolah di ayat kali di mana-mana. Itu semua. Iya, itu karena source-nya terlalu berat, jadi saya kerja menjadi beberapa teknopark sendiri. Kok hanya bagian B? Oh ya, harus masuk dulu di dalam B itu bagian apa ruangan belakang. Saya ada teknopark.
tidak dipecah malah jadi besar ya? Ya besar, tidak nampung maksimal masih 4 juta, 4 juta dari selain sama kan sudah bukan. Meskipun udah bayar, tetap tidak nampung. Ya, bukan tidak nampung karena aplikasinya itu berbayar, tapi sudah nggak bisa, garisnya terlalu banyak. Ketika kita akses jadi kurang responsif. Kita geraknya itu bukan smooth, tapi patah-patah. Berapa? Tapi 100-an masih aman. Satu ruangan rata-rata 121.000. Tapi kalau pengen ada logo Garudanya muncul seperti asli dengan sudah ada ya? Iya. Tinggal lebih aja. Iya. Jadi kalau di tempat mereka sudah ada asetnya. Sudah. Tapi cerdas, itu menguasai, makanya tak akan tak ke aktif. Jadi kalau kita berpikir sketchup kerja render sendiri. Kalau sinematik saya masih bisa. Oh iya, ini yang merekam ya, merekam fotografisinya. Jadi kalau materi bikin tidak harus aset real ya. Kalau fantasi tidak boleh ya. Harus detail, harus menyerupai aslinya, tapi lebih kuatkan tidak apa-apa. targetnya sampai berapa? Bisa model seperti siapa berkelanjutan, siapa yang berkemauan, siapa yang punya spirit yang tinggi. Ketika ada event, mereka yang saya perbantukan. Apa juga bisa, jadi kita juga bisa. Siapa yang penting lah public speaking, karena apa skill bisa tapi nggak bisa menjelaskan ke orang yang kelas 10 selain skill saya berarti untuk yang asetnya sudah bagus bisa tak suruh presentasi dari awal caranya ya apa bisa laptop bisa Excel bisa laptop itu ya apa yang kemarin kayak mesin ya kemarin jadi dari sini di blender kan? Ya di blender itu tapi pak maksudnya sampai Ricky penulangan sulit lagi kalau hanya benda-benda mati seperti ini kan ya tinggal belajar lah yang perlu dibilang masih tidak punya gambaran Unity ya Unity tapi kedepannya saya pengen pakai biar bisa dipakai secara umum ya saya waktu itu juga stand pameran di Kenjeran di Surabaya kayak saya sekitar 19 stand kita dari salah satu sebelahnya dari itu pakai Unity masih belum bisa diakses secara baru lokalan saja. Berarti dia pakai server ini ya. Terus laptop yang nanti pakai HP gitu. Cara bisa akses malah nggak bisa. Kalau ini kan bisa. Kita saya mahal ya. 6 Kayaknya itu versi terbaru yang itu Opus 2 pagi Oh. Kayak banget. Jelas-jelas mahal ya. Satu
kebetulan ya. Kalau udah dimulaikan aja sih. Nah, ini kan kaku ya, kayak tumpul. Kalau sedangkan laptop kalian kan nggak tumpul, itu nanti bisa pakai pindah ke dulu ke Edge. Terus ini di Ctrl B untuk bevel kayak gini. Ini karena cuma satu, dia itu patah. Tapi kalau diperbanyak, ini agak mencong karena ganti. Jadi biar gak mencong kayak tadi kan mencong ya sedikit kayak gini. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Oh enggak kan? Kalau pengen di clear itu bisa ke object mode, terus Ctrl A di all transform. Jadi nanti nge-clear kalau misalkan kalian mau ubah objek tapi objeknya peot. Nah, kalau mau bikin bevel secara banyak itu di scroll ini. Mouse-nya di scroll. Maka Ctrl B ya, tarik, di scroll aja itu. Lebih banyak itu lebih mulus. Tapi kalau nggak butuh ya buat apa? Dikit aja. Nah, jadi diseleksi per sudutnya sambil dipraktekkan ya. Seleksi per sudutnya. Kalau udah Ctrl B, tarik. Nah, nanti kayak gini. Untuk bagian keyboardnya sudah jadi. Nah, terus bagian Excel. Untuk bikin Excel, kalian bisa nambahkan, kan tadi kan sudah saya ajarkan untuk bikin booleannya ya. Jadi kalian tambahkan objek dulu, Shift A, lalu pakai apa ya? Pakai cube aja, pakai cube. Terus arahkan ke atas. Mau bikin di sini. Terus pakai sumbu. Terus saya mau lebarkan, caranya S, X, misalkan segini, misalnya misalkan segini, dan itu agar ya, keluar dari sini kan ya, kamar. Jadi saya akan keluarkan segini kayak gitu contohnya. Nah, sisi kalian yang garis garis ini kalian seleksi, misalkan mau seleksi dua ya, lebih dari satu gitu, misalkan itu sama ini. Nah, Ctrl B, CTRL sama B itu ditekan, terus tarik. Nah, biar dia itu banyak kayak gini, awalnya itu mungkin ya cuma satu atau dua kayak gini, jadi patah. Cara biar agak patah, kalau pakai mouse itu di scroll, atau enggak kalau kayak pakai pad ini touchpad. Kalau touchpad itu di gini kan, digeser gini. Kayak gitu lah pakai tangan dua. Jadi dua tangan. Nah kayak gini, pengen dulu ya. Nah nanti kayak gini jadinya. Jadi itu ditariknya itu bisa, misalkan ditariknya bisa gini loh. Nah kayak gini tuh bisa. Iya. Iya percaya. Percaya. Nah kayak gitu. Nah lanjutkan.
Titis ya? Apa? Oh enggak. Ya bikin lah ya, bikin lah ya. Gimana gerakannya? Ya enggak dihapus.